Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali setelah beberapa hari. Mungkin kalian tidak melihat atau menyaksikan video yang saya tayangkan. Nah, hari ini kita akan sebetulnya masih melanjutkan cerita yang kemarin. Kalian berbicara tentang dongeng. Kalian sudah belajar tentang dongeng, kemudian kalian sudah membaca dongeng, sudah mengerjakan latihan tentang dongeng. Bahkan kalian sudah menyaksikan video tentang dongeng, yaitu peserta lomba tingkat nasional untuk mendongeng. Dari situ kalian bisa menyaksikan kemampuan teman kalian dalam hal mendongeng. Ternyata dalam hal mendongeng itu bisa menunjukkan seluruh kreativitas dan kemampuan yang mereka miliki. Selain mereka menggunakan properti, mereka juga bisa memadukan dengan keterampilan yang lain seperti kemarin menari, menyanyi, bahkan melukis. Nah, tentu saja semua ini juga bisa kalian lakukan. Kemarin kalian juga sudah membaca dongeng, ada yang sudah membaca dengan baik, dengan intonasi yang baik, ekspresi yang baik, yang tepat. Tetapi ada beberapa teman yang memang masih harus berlatih kembali. Nah, anak-anak, untuk materi sekarang ini kita akan berbicara bagaimana cara membuat kerangka cerita. Nah, kalian nanti juga bisa mencoba membuat sendiri. Karena seperti kemarin dikatakan bahwa dongeng atau cerita merupakan bentuk karangan fiksi, rekaan. Berarti kalian juga bisa membuat karangan atau cerita sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Tentu saja di sini kalian nanti ada beberapa proses atau prosedur yang harus kalian ikuti. Baik, pada materi pagi ini anak-anak, saya akan menjelaskan tentang kerangka cerita atau membuat kerangka cerita. Oke, kita akan membuat kerangka cerita. Apa sih dimaksud dengan kerangka cerita? Definisi kerangka cerita adalah garis besar sebuah cerita yang ditulis secara terstruktur. Ya. Jadi ketika membuat kerangka cerita, sebetulnya membantu supaya cerita kita terstruktur. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa tidak menyimpang atau keluar dari tema yang ada. Jadi ketika akan membuat cerita, kalian tentu saja sudah menentukan tema-temanya apa ya. Nah, dengan membuat kerangka cerita ini, kalian tidak akan menyimpang dari tema yang sudah kalian pilih. Berikutnya anak-anak, manfaatnya. Manfaat membuat kerangka cerita adalah membantu atau mempermudah mengembangkan tulisan. Kemudian menghindarkan atau mengulang-ulang bagian cerita yang tidak penting. Kalau kita nggak ada panduannya, nggak ada guide-nya untuk membuat cerita, nah kita mengulang-ulang yang nanti ceritanya membosankan. Dan yang ketiga yaitu membantu urutan cerita tetap sistematis dan kronologis. Baik, sampai di sini cukup jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama, mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran. Atau pohon pikiran itu yaitu diagram yang menjelaskan gagasan yang timbul. Kemudian kita mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali rincian yang telah diatur dalam bagian. Dan yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Baik, saya akan ajak kalian untuk melihat contoh berikut ini. Nah, contoh kerangka karangan. Ya, kita harus buat, ya ini di dalam buku kalian sudah ada, nanti kalian bisa lihat. Cerita ya tentang apa sih, temanya apa, kita isikan. Kemudian judul, ya. Di sini ada diberi keterangan catatan ya, judul itu boleh dibuat setelah cerita selesai, baru kita menentukan judul. Tetapi tema pertama kali harus kita tentukan.
Dalam membuat cerita, kita harus menentukan tokoh. Tokohnya ada berapa orang? Ya, ada berapa tokoh yang akan kita hadirkan dalam cerita tersebut. Tokoh 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung kalian akan menghadirkan berapa tokoh. Kemudian kita membuat atau menentukan karakter, watak tokoh. Ya, harus sesuai dengan nomor yang di atas. Kalau nomor 1 tadi tokohnya siapa, berarti karakter yang ditulis di tokoh yang di bawahnya juga harus sama. Kemudian latar atau setting, yaitu biasanya sebelumnya ada setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Ya, tetapi kadang-kadang kita hanya tempat itu pasti, ya. Waktu dan suasana ini kadang-kadang kita salah satu, ada yang menggunakan suasananya saja, ada yang waktunya, tetapi biasanya memang lengkap tiga-tiganya ada. Kemudian urutan cerita yaitu pembuka, ya. Pembuka itu bisa misalnya ada peristiwa 1 dan peristiwa 2. Dilanjutkan dengan isi. Nah, isi di sini akan meliputi beberapa peristiwa. Peristiwa apa saja kejadiannya, kemudian apa permasalahan atau konflik yang timbul dalam cerita tersebut. Jadi dituliskan peristiwa 1, peristiwa 4, peristiwa 5. Dan yang terakhir adalah penutup, ya, solusi atau penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, pesan moral atau pesan cerita. Itu wajib ada karena dikatakan cerita fiksi dipakai untuk menyampaikan ajaran moral. Cukup jelas ya? Baik, berikut ini saya akan ajak kalian contoh ya, berdasarkan cerita yang ada di dalam buku cetak kalian, yaitu tentang Togar Berhati Mulia, yaitu di halaman 139, kalian nanti bisa cek ulang. Contoh kerangka cerita. Tema adalah anak yang baik hati. Ya, kerangka ini berdasarkan cerita di halaman 139. Judulnya apa? Togar Berhati Mulia. Tokoh yang muncul siapa saja? Tokoh 1 itu Togar, ya, ibu dan ayah. Tetapi di sini sebenarnya ada muncul tokoh sampingan, ada kakek tua dan ikan putih, yaitu menjadi tokoh dalam cerita. Ya. Kemudian watak dan karakter, ya, atau karakter. Tokoh 1 Togar. Karakter seperti apa? Dia rajin dan baik hati. Tokoh 2 ibu yang baik, ya. 3 ayah itu pekerja keras. Kemudian yang keempat kakek tua, yaitu dia memiliki karakter bijaksana. Dan yang kelima ikan putih, yaitu baik dan tahu berterima kasih. Ya, cukup jelas ya sampai di sini? Baik, saya lanjutkan lagi. Latar cerita. Latar cerita yaitu lokasi tempat kejadian, ya. Lokasi tempat kejadian di sini saya menuliskan tempat tinggal orang tua Tagor, yaitu gubuk tua yang reot. Dan sebenarnya masih ada satu lagi, misalnya kita lupa menuliskan di sini, yaitu danau. Ya. Kemudian suasana dan tempat kejadian, yaitu suasana yang memprihatinkan. Nah, bagaimana urutan ceritanya? Pembuka di bagian pertama, peristiwa 1, kehidupan keluarga miskin di tepi Danau Toba. Kemudian peristiwa kedua, anak keluarga miskin yang bernama Tagor yang penurut, rajin, dan taat kepada orang tuanya. Kemudian apa saja kejadiannya? Perahu tua yang rusak dan bocor, ayah yang sakit keras. Kemudian Tagor menggantikan peran ayah untuk mencari ikan. Nah, sebenarnya konfliknya ada di sini di peristiwa 5 ini, yaitu ketika Tagor menemukan seekor ikan putih, ya, dia tidak tega untuk membawa pulang ikan tersebut. Nah, konfliknya di sini. Tapi cerita justru di sini menanti menjadi puncak ceritanya. Kenapa? Karena Tagor tidak mau membawa ikan, ya, dan ikan itu dilepaskan. Dia pulang, dia dengan sedih, ya, karena dia tidak membawa sesuatu pun ketika dia pulang ke rumah.
Tetapi akhirnya apa? Di bagian penyelesaian. Setelah Tagor sampai di rumah, dia menjumpai rumahnya yang sudah bagus. Ternyata kakek tua ya, dia telah menyihir rumah Tagor menjadi bagus. Kenapa? Karena Tagor tadi melepaskan ikan yang dia tangkap ketika dia memancing tadi. Nah, ternyata ikan tadi dilepaskan, kemudian berubah menjadi kakek tua, dan dia menyihir rumah reot milik keluarga Tagor tadi menjadi rumah yang bagus. Nah, anak-anak, ini kira-kira kerangka cerita dari cerita tentang Togar berhati mulia. Togar atau Tagor? Kalau misalnya jadi salah nulis ya Tagor ya. Ya Togar ya. Ada kesalahan ketiknya apa, nanti kalian sesuaikan di sana ya. Nah, pesan moral yang mau disampaikan dalam cerita ini, kakek tadi di bagian akhir mengatakan tetaplah menjadi anak yang baik. Jadi di sini pesan moral yang ingin disampaikan, dalam kondisi apapun tetaplah menjadi orang yang baik. Maksudnya apa? Kalau tadi Tagor, dia bisa saja dia membawa pulang ikan yang bagus tadi. Dia bisa berikan kepada orang tuanya untuk dimasak ya, untuk menjadi menu mereka. Tetapi karena Tagor tadi merasa iba, merasa kasihan, dia lepaskan kembali. Jadi di sini poin yang mau disampaikan, kita tetap harus melakukan kebaikan dalam kondisi apapun. Walaupun kita terjepit dalam kondisi susah, kita tetap harus memperhatikan ya penderitaan orang lain ya. Kita harus tetap peduli terhadap orang lain, jangan sampai ketika kita dalam kesulitan kita menjadi lupa diri ya, kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Sebetulnya itu poin yang mau disampaikan dalam cerita ini. Baik, cukup jelas ya. Ini kira-kira contoh yang bisa Miss Anita berikan berdasarkan cerita yang sudah ada di halaman 139. Sampai di sini ada yang masih bingung? Saya rasa kalian semua bisa mencoba ya. Tugas selanjutnya kalian harus memiliki imajinasi sendiri ya. Karena tugas kedua adalah kalian praktek menyusun kerangka karangan. Apa langkah yang harus kalian lakukan? Kalian harus memilih salah satu tema, kemudian silahkan kalian berimajinasi sendiri, dan cobalah membuat kerangka seperti yang tadi sudah Miss Anita jelaskan. Nah, dari situ nanti kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, kalian bisa melihat di halaman 140, nanti dilihat. Baik, sebenarnya cukup jelas ya mengenai cara menyusun kerangka karangan. Ya, sekali lagi tekankan bahwa kerangka karangan berfungsi untuk mengatur supaya kita bisa menulis secara sistematis dan kronologis ya, dan kita bisa menghindarkan mengulang hal-hal yang tidak penting dalam cerita kita. Oke, cukup jelas ya. Baik, sampai di sini dulu ya untuk penjelasan saya. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Tentunya kalian tetap semangat ya. Dari Miss Anita terima kasih dari surat-surat yang kalian sampaikan untuk Miss Anita. Terima kasih sekali ya, surat kalian ya, banyak yang menyampaikan, Miss kangen, Miss saya bosan di rumah. Nah, tetaplah kalian bersabar ya, kalian tetap ikuti aturan yang ada, tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, supaya kita bisa segera bertemu kembali di sekolah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, selamat mencoba membuat kerangka karangan. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.